Peringatan Santo Laurentius, seorang martir, diperingati setiap tanggal 10 Agustus. Laurentius termasuk salah satu dari ketujuh diakon agung yang bekerja membantu Sri Paus di Roma. Oleh Paus Sixtus II, Laurentius ditugaskan mengurus harta kekayaan gereja dan membagi-bagikan derma kepada para miskin di seluruh kota Roma. Santo Laurentius juga melayani Sri Paus dalam setiap upacara keagamaan. Ketika Paus Sixtus II ditangkap oleh serdadu-serdadu Romawi, Santo Laurentius bertekad menemani dia sampai kematiannya. Kepada Paus ia berkata, "Aku akan menyertaimu kemana saja engkau pergi. Tidaklah pantas seorang imam agung Kristus pergi tanpa didampingi diakonnya." Paus Sixtus terharu mendengar kata-kata Laurentius itu. Lalu ia berkata, "Janganlah sedih dan menangis, anakku. Aku tidak sendirian. Kristus menyertai aku, dan engkau 3 hari lagi engkau akan mengikuti aku ke dalam kemuliaan surgawi." Ramalan Santo Sixtus itu ternyata benar-benar terjadi. Prefek kota Roma yang tahu bahwa gereja mempunyai sejumlah besar kekayaan mendapat laporan bahwa Santo Laurentius lah yang mengurus semua kekayaan itu. Oleh karena itu, Santo Laurentius segera dihadapkan kepada penguasa Roma itu. Santo Laurentius dibujuk agar secepatnya menyerahkan semua kekayaan gereja itu kepada penguasa Roma. Dengan tenang, Santo Laurentius menjawab, "Baiklah Tuan, dalam waktu 3 hari akan kuserahkan semua kekayaan ini kepadamu." Santo Laurentius dibiarkan kembali ke kediamannya. Kemudian Santo Laurentius mengumpulkan orang-orang miskin dan membagi-bagikan kekayaan gereja kepada mereka. Di bawah pimpinannya, orang-orang miskin itu berarak menuju kediaman prefek Roma. Kepada penguasa Roma itu, Santo Laurentius berkata, "Tuanku, inilah harta kekayaan gereja yang saya jaga. Terimalah dan peliharalah mereka dengan baik-baik." Tindakan dan kata-kata Santo Laurentius ini dianggap sebagai suatu olok-olokan dan penghinaan terhadap penguasa Roma. Oleh karena itu, Santo Laurentius ditangkap dan dipanggang hidup-hidup di atas teralis besi yang panas membara. Santo Laurentius tidak gentar sedikit pun menghadapi hukuman ini. "Sebelah bawah sudah hangus, baliklah badanku agar seluruhnya hangus," kata Santo Laurentius kepada Alguju yang menyiksanya. Santo Laurentius akhirnya mengembuskan napasnya di atas pemanggangan itu sebagai seorang ksatria Kristus. Kisah kemartirannya ini diketahui dari tulisan-tulisan Santo Agustinus. Di sana dikatakan bahwa orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Santo Laurentius terkabulkan doanya. Karunia-karunia kecil diberikan kepada orang-orang yang berdoa dengan perantaraan Santo Laurentius, supaya mereka terdorong untuk memohon karunia yang lebih besar, yaitu cinta kasih kepada sesama dan kesetiaan kepada Kristus. Demikian Santo Agustinus dalam salah satu tulisannya. Marilah kita berdoa. Allah cahaya abadi, karena cinta yang berapi-api, Santo Laurentius menjadi abdimu yang setia dan martirmu yang mulia. Semoga kami mencintai yang dicintainya dan melaksanakan yang diajarkannya. Demi Yesus Kristus, Putramu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati.